Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang walaupun kedudukannya dhaif ataupun lemah, insyaallah masih bisa kita ambil manfaatnya. Lebih baik menyampaikan satu hadis dhaif daripada pendapat pribadi, karena hadis dhaif selama dia masih bersandar kepada hadis sahih, insyaallah masih bisa dijadikan fadhail amal untuk kita senantiasa wa tawassaw bil haqq, saling nasihat menasihat. Nah, sebuah hadis menyatakan, wa idza tasyabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling mencaci maki, maka saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hilang wibawa umat yang saling mencaci maki itu, saling menjatuhkan, kalau bahasa kita mah saling gasak, saling gesek, saling gosok. Padahal agama mengajarkan kita untuk senantiasa saling asah, saling asih, saling asuh. Namun kadang-kadang dalam kenyataannya kita seringkali saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, saling gosok, fitnah sana, fitnah sini, saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Gak peduli tuh orang lain susah, luka, dan lain sebagainya. Yang penting dia bisa nangkringnya sendiri. Nah, tentunya hilang wibawa umat yang saling mencaci maki itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, satu hari ketika tengah berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis, kata Nabi. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, tahukah kalian siapa sih orang yang bangkrut, merugi dan tidak beruntung itu? Bangkrut, merugi dan tidak beruntung, yang kalimat mendengarnya saja kita sudah risih, apalagi sampai kita mengalaminya. Jangan sampai, naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, ketika itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa sih orang yang bangkrut, merugi dan tidak beruntung itu? Macam-macam lah ketika itu jawaban para sahabat. Ada yang mengatakan, ya Rasul, qalul muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Menurut pendapat kami ya Rasul, orang yang bangkrut, merugi dan tidak beruntung itu yakni man la dirhama lahu wa la mata'. Mereka yang tidak punya uang dan yang tidak punya harta. Nah, apalagi pas pertengahan puasa mau lebaran. Nah, jadi begitulah kebanyakan jawaban para sahabat ketika itu, dan kadang-kadang memang begitulah pandangan kebanyakan orang zaman sekarang ini. Karena memang yang namanya materialisme, hedonisme itu seringkali menggiring kita untuk menilai seseorang hanya dari penampilan saja. Padahal kan ingat, penampilan itu tidak selamanya mencerminkan keaslian. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, mendengar jawaban semacam ini Rasulullah senyum. Lah, kata Rasulullah, bukan itu orang yang bangkrut, merugi dan tidak beruntung, bukan mereka yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Akan tetapi kata Nabi, innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut, merugi dan tidak beruntung dari golongan umatku, kata Nabi. Renungkan ini. Min ummati, dari golongan umatku sendiri. Gak usah kita bicara umat lain, dari golongan umatku sendiri, kata Nabi. Siapa mereka? Mayyati yaumal qiyamati bis salatin wasyamin wazakatin. Yaitu mereka orang-orang yang ketika di hari kiamat nanti mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala sholatnya. Karena memang dunia juga dia rajin sholat. Baik itu sholat wajib 5 waktunya, sholat sunnahnya, rawatib nawafilnya dan lain sebagainya. Wasyamin, mereka juga datang menghadap Allah dengan membawa pahala puasanya. Ya puasa wajib Ramadannya, puasa sunnah Senin Kemisnya, puasa 10 hari Syawal, puasa Daud dan lain sebagainya. Wa zakatin, mereka juga datang menghadap Allah dengan membawa pahala zakatnya. Karena memang di dunia juga dia tukang bayar zakat, rajin sedekah dan lain sebagainya. Nah,
Satu sisi mereka datang menghadap Allah dengan membawa seluruh pahala-pahala ibadahnya, ya sholat, ya puasa, ya zakatnya. Namun sayang kata Nabi, di lain pihak mereka juga datang membawa kesalahan. Kesalahan apa? Wa ya'ti qad syatama hadza. Mereka juga datang membawa kesalahan karena ketika di dunia pernah mencaci maki orang lain. Qad syatama hadza, mencaci maki orang lain. Wa qadha fahada, pernah memfitnah orang lain. Wa akala mala hadha, pernah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa safaka dama hadha, dan pernah mengalirkan darah orang lain tanpa alasan yang benar. Nah, kalau ini yang terjadi, lalu bagaimana nasib? Satu sisi mereka datang menghadap Allah dengan membawa seluruh pahala ibadahnya. Di sisi lain mereka juga datang membawa kesalahan karena ketika di dunia pernah menyakiti orang lain. Nah, kalau ini yang terjadi kata Nabi, ketika mereka tengah asik lapor, Tuhan ini pahala sholat saya, datang orang sebentar Tuhan, dia memang rajin sholat, tapi saya pernah dicaci makinya di hadapan orang banyak, sakit hati saya Tuhan, maka di sini saya menuntut keadilan. Benar orang ini pernah kau caci maki? Iya Tuhan. Tanpa alasan yang jelas? Iya Tuhan. Sini Mas. Ini. Ayo berikan pahala sholatmu kepada orang yang kau caci maki itu. Lalu Tuhan, ini pahala puasa saya. Datang lagi orang sebentar Tuhan. Dia memang rajin puasa, tapi saya pernah difitnahnya, tercoreng arang di dahi, rusak nama saya, hancur privasi saya. Di dunia saya tidak bisa kemana-mana. Maka di sini saya menuntut keadilan karena ketika di dunia saya tidak berani. Benar orang ini pernah kau fitnah? Iya Tuhan. Kau tahu lidah itu kecil bentuknya besar akibatnya. Akibat ulahmu memfitnah dia sehingga tercoreng arang di dahinya, rusak privasinya, hancur namanya, kemanapun dia pergi tidak lagi bisa mengembangkan diri. Iya Tuhan. Sini Mas. Ayo sini. Berikan pahala puasamu kepada orang yang kau fitnah itu. Lalu Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang lagi orang sebentar Tuhan. Dia memang tukang bayar zakat, ahli sedekah dan lain sebagainya. Akan tapi dia pernah memakan harta saya dengan cara yang zalim, pernah memakan harta anak yatim, menggelapkan uang wakaf, menggelapkan uang haji, uang rakyat, korupsi dan lain sebagainya. Di dunia saya tidak bisa menuntut dia karena dengan uangnya dia bisa beli keadilan. Maka di sini saya menuntut keadilan. Benar kau pernah memakan hartanya dengan cara yang zalim? Iya Tuhan. Ayo sini. Ini. Berikan pahala zakat dan sedekahmu kepada orang yang kau makan hartanya dengan cara yang zalim itu. Nah, inilah nasib. Fa in paniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alai. Kalau habis sudah pahala ibadahnya diberikan kepada orang, sementara orang yang dia caci maki masih banyak, orang yang dia fitnah masih banyak, orang yang dia makan hartanya masih banyak, lalu kemudian apa yang terjadi? Faturihat alaihi ukhidha min khotoyahum, kesalahan dan dosa orang yang dia caci maki, yang dia fitnah, yang dia makan hartanya dengan cara yang zalim, diambil kemudian diberikan kepadanya, dan pada akhirnya thumma turiha finnar, dimasukkanlah dia ke dalam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah, jadi inilah nasib. Jadi sudah pahala dipreteli orang, dosa orang lain diberikan pula kepadanya. Ini kan bangkrut namanya. Merugi, tidak beruntung. Kalau ibarat dagang mah sudah modal habis, tagihan utang masih jalan terus, ya wajar kalau dia terkena perkara. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita senantiasa melakukan muhasabah diri, introspeksi, evaluasi diri tentunya. Kalau memang sudah baik hubungan kita dengan Allah, ya alhamdulillah. Akan tapi kita juga mesti melirik ke belakang bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Oleh karena itu semoga evaluasi ini senantiasa memberikan arah kepada kita
untuk senantiasa memperbaiki lagi, yakni hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, wa hablim minan nas, serta hubungan kita dengan sesama manusia, baik secara horizontal maupun secara vertikal, baik itu soleh secara pribadi maupun kesolehan dalam sosial. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.